Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriani N. Huta Barat, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan mata kuliah Psikologi Umum 1. Dan yang terhormat dosen pengampu Dr. Fikri SPSI MSI. Di sini saya akan membahas materi tentang memori. Sebelum saya melanjutkan materinya, ada baiknya saya membacakan terlebih dahulu topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian memori. Yang kedua, fungsi memori. Yang ketiga, jenis-jenis memori. Yang keempat, proses terbentuknya memori. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi lupa. Dan yang keenam, meningkatkan kapasitas memori. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas pengertian dari memori. Jadi, apa sih memori itu? Memori adalah sebagai proses pada saat manusia mengodekan, menyimpan, dan menarik kembali informasi yang telah lampau. Selanjutnya ada fungsi memori. Fungsi memori ini ada 3. Yang pertama, accounting atau perekaman, di mana dalam accounting atau perekaman ini adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal, di mana dalam tahap ini pesan yang diperoleh dari gejala fisik mengalami transformasi menjadi semacam kode yang dapat diterima. Yang kedua, stroke atau penyimpanan, di mana dalam stroke atau penyimpanan ini adalah proses di mana accounting selesai dilakukan, baru dapat melakukan penyimpanan atau resensi, atau mencakup bagaimana informasi dipertahankan seiring dengan waktu dan bagaimana informasi diresentasikan dalam ingatan. Yang ketiga, retrieval atau penarikan kembali. Dalam retrieval atau penarikan kembali ini adalah ingatan yang terjadi ketika informasi yang disimpan dan bagaimana diresentasikan dalam ingatan atau pemanggilan kembali informasi yang sudah disimpan di dalam memori. Selanjutnya, ada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori ini ada 3. Yang pertama, sensori memori. Sensori memori adalah sensori menuju pada penyimpanan informasi awal dan bersifat sangat sebentar dan hanya bertahan sangat singkat. Yang kedua, short-term memory atau ingatan jangka pendek. Dalam ingatan jangka pendek ini adalah sistem ingatan dengan kapasitas terbatas. Informasi biasanya dipertahankan selama 30 detik. Yang ketiga, long-term memory. Dalam long-term memory ini atau biasa disebut memori jangka panjang adalah jenis yang relatif permanen dan menyimpan jumlah informasi yang lebih besar untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada proses terbentuknya memori. Jadi dalam proses terbentuknya memori ini diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Sehingga proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan kemudian dikirim ke otak. Lalu otak memprosesikan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar sekitar 1 menit. Jadi memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tangkapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tangkapan. Sehingga memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di otak. Jadi proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Maka memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, maka memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejak semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka akan meluap dan terjadinya lupa atau kondisi
tidak dapat mengingat sesuatu. Jadi, memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang masih diingat. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi lupa. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Jadi konsep lupa memiliki 5 teori. Yang pertama teori, yaitu lupa terjadi karena waktu atau lama tidak dimunculkan, sehingga memori akan semakin memudar. Yang kedua, intervensi teori. Jadi informasi yang disimpan saling bercampur atau saling bertumpah tindih. Yang ketiga, motivate forgetting, di mana informasi yang ada diharapkan untuk dilupakan atau kecenderungan melupakan yang tidak menyenangkan. Yang keempat, sebab fisik, di mana dalam sebab fisik ini adanya perubahan fisik di otak atau akibat kecelakaan, amnesia, atau mungkin juga karena usia yang semakin menua. Yang kelima, sebab psikis, di mana sebab psikis ini adalah diakibatkan akibat stres, depresi, dan psikotik. Yang selanjutnya, meningkatkan kapasitas memori ada 4. Yang pertama, mengorganisasikan dalam kelompok tertentu, di mana dalam mengorganisasikan dalam kelompok tertentu ini kita dapat menggolongkan tiap-tiap digit atau menghafal nomor handphone. Jadi dengan kita menghafal nomor handphone mungkin akan meningkatkan kapasitas memori kita. Yang kedua, metode mnemonik. Dalam metode mnemonik ini kita juga dapat melakukan cara-cara dengan melakukan perkataan meji hoki benihu atau mau jadi koboi harus bisa naik unta. Mungkin dengan melakukan hal seperti ini kita dapat meningkatkan kapasitas memori kita. Yang keempat, metode loci, di mana dalam metode loci ini kita mengorganisasikan dengan benda yang familiar. Mungkin kita bisa menghafal dengan benda-benda yang mungkin yang selalu kita ingat, sehingga kita juga dapat meningkatkan kapasitas memori kita. Yang keempat, membuat penekanan tertentu, di mana dalam penekanan tertentu ini kita dapat menggarisbawahi, dibaca keras sambil dipraktikkan. Jadi kita mengingat-ingat dan menggarisbawahi serta kita membaca keras sambil kita praktekkan sehingga muncul dalam ingatan kita. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau perkataan saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.